Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Komarul Arifin dengan NIM 24091161114 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen SPBU. Nah, untuk yang dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama yaitu pembahasan tema, yang kedua tujuan sistem, yang ketiga IRT dan RTIS, yang keempat penerapan query, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu pembahasan tema. Jadi SPBU ini adalah fasilitas yang menyediakan kebutuhan bahan bakar untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi seiring dengan berjalannya zaman, kendaraan itu selalu meningkat. Jadi penerapan aktivitas operasional di SPBU ini bukan hanya tentang pengisian bahan bakar saja, jadi semakin kompleks. Nah, saat ini banyak SPBU yang masih menggunakan sistem manual. Jadi kita buat sistem ini agar SPBU itu lebih terstruktur dan lebih rapi. Kita next. Yang kedua yaitu ada tujuan sistem. Tujuan sistem di sini ada 4. Yang pertama yaitu menyediakan basis data berstruktur konsumen, pegawai, bahan bakar, transaksi, dan detail transaksi. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah pencatatan transaksi. Jadi biasanya yang transaksi secara manual kita catat menggunakan sistem. Yang ketiga yaitu menyediakan monitoring stok bahan bakar. Jadi kita bisa memantau stok bahan bakar itu secara real time. Dan yang keempat adalah menghasilkan laporan otomatis untuk manajemen SPBU. Jadi kita tidak perlu lagi untuk pencatatan manual seperti biasa untuk laporan SPBU. Jadi kita menggunakan sistem. Dan yang ketiga yaitu ERT dan IRTIS. Nah, di sini kita memiliki 5 entitas, yaitu pegawai, bahan bakar, detail transaksi, dan juga konsumen. Jadi di sini untuk RTIS-nya yaitu satu pegawai dapat mengelola satu atau banyak bahan bakar, dan satu bahan bakar itu dapat dikelola oleh satu dan hanya satu pegawai. Kemudian yang kedua yaitu satu bahan bakar memiliki satu atau banyak detail transaksi. Contohnya, Pertalite itu bisa dibeli oleh banyak orang, banyak konsumen. Namun satu detail transaksi itu hanya dimiliki oleh satu dan hanya satu bahan bakar. Kemudian yang ketiga yaitu satu transaksi dapat memiliki satu atau banyak detail transaksi. Seperti misalnya konsumen tuh bisa membeli banyak BBM sekaligus. Tetapi satu detail transaksi itu hanya dimiliki oleh satu dan hanya satu transaksi. Dan yang terakhir yaitu satu konsumen dapat melakukan satu atau banyak transaksi di SPBU. Tetapi satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu dan hanya satu konsumen. Pembahasan yang keempat yaitu penerapan query. Di sini yang pertama yaitu penerapan query insert. Jadi di sini saya menggunakan query insert itu untuk menambahkan data pegawai dan juga konsumen untuk kita mengelola data-data dari pegawai dan konsumen. Jika nanti terjadi data yang hilang, maka kita akan bisa mengecek di sistem. Kemudian penerapan query select. Nah, di sini saya select jenis BBM, stok, dan harga per liter. Jadi di sini saya ingin melihat jenis BBM dari tabel bahan bakar dengan kondisi stok itu di bawah 2000. Nah, di sini ada satu yaitu per premium di sini yang stoknya di bawah 2000. Jadi kita bisa memantau stok secara real time. Jadi kita bisa tahu kapan bakal isi ulang lagi. Misal stok udah mau habis, maka kita bisa langsung menghubungi atasan untuk melakukan isi ulang. Kemudian penerapan query select yang kedua yaitu select. Nah, di sini kita bisa melihat detail transaksi atau transaksi yang dilakukan oleh konsumen mulai tanggal terbaru. Jadi semisal ada konsumen yang melakukan transaksi di tanggal hari ini, maka tabel hari ini bakal mulai dari atas. Nah, di sini terdapat 3 transaksi konsumen.
selanjutnya, query select yang selanjutnya yaitu, nah di sini kita menjumlahkan total harian. Jadi di sini kita bisa melihat berapa sih penghasilan SPBU hari ini, berapa sih hasil penghasilannya. Nah di sini terdapat transaksi 3 transaksi di 2 hari, yaitu tanggal 16 September dan 17 September. Nah di tanggal 16 September ini terdapat 2 transaksi dan 17 September terdapat 1 transaksi. Nah di bawah itu outputnya tanggal 16 September itu sudah beda sama yang di atas. Jadi yang tanggal 16 September itu sudah ada penjumlahan. Jadi di sini kita bisa melihat berapa hasil dari 1 hari di SPBU itu. Kemudian penerapan query update. Nah, di sini bisa juga kita penerapan query update. Saya ini mengupdate bahan bakar dengan nama Pertamax. Harga per liternya itu kita ubah jadi 13.500. Jadi semisal ada daya atasan itu harganya berubah, maka kita ganti bisa menggunakan sistem ini. Nah, dapat dilihat di sini Pertamax dengan ID BB402 harga per liternya sudah berubah menjadi 13.500. Nah, kesimpulan di sini yaitu dengan adanya sistem manajemen SPBU berbasis database ini, jadi seluruh proses dari mulai pencatatan pegawai, konsumen, bahan bakar hingga transaksi itu bisa dilakukan lebih rapi, akurat, dan terstruktur dan terintegrasi. Jadi hal ini dapat membuat manajemen dalam mengambil keputusan lebih cepat dan juga berdasarkan laporan yang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.